Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MEC Indonesia, edisi pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan terinspirasi dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Shalom umat yang dikasihi Tuhan, sabda dari hati untuk dunia yang baru. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini, saya teringat dengan sebuah lagu seperti begini. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, jendela hidup ini. Lagu ini seringkali dinyanyikan oleh seorang yang sangat terkenal pada zamannya. Jagalah hati, jangan engkau kotori. Mengapa demikian? Karena hati adalah pusat kehidupan manusia. Umat yang dikasihi Tuhan, banyak orang mencari Yesus, berbondong-bondong mencari Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Karena mereka percaya di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, ada mukjizat, ada kekuatan yang Yesus berikan kepada mereka yang mencari Dia. Tetapi yang menarik, ketika dalam pengajaran Yesus mengangkat suatu perumpamaan tentang penabur dan benih. Sangat menarik, Yesus mengajarkan kepada mereka mengenai kisah seorang penabur yang menaburkan benih. Dikatakan dalam perumpamaan itu, penabur menabur benih, ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di semak berduri, dan juga ada yang jatuh di tanah yang subur dan baik. Sebenarnya siapa penabur itu? Penabur itu adalah Allah sendiri. Dan benih itu apa? Benih itu adalah sabda Tuhan, firman Tuhan, kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita umat manusia. Dan sebenarnya tanah itu apa? Tanah itu adalah hati manusia sendiri. Sebenarnya di dalam kehidupan manusia, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menitipkan sebagian rohnya kepada kita supaya kita bisa hidup. Oleh karena itu manusia terdiri dalam 3 bagian di dalam hidupnya, dalam dirinya: tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh mempunyai kebutuhan, yaitu makan, minum, tidur, dan istirahat, mencari kesenangan. Jiwa itu menunjuk lebih pada akal budi, hawa nafsu, keinginan. Dan roh itulah roh Tuhan yang menggerakkan kita semua, dan roh itu kudus dan suci, tidak bisa dikotori. Tetapi tubuh dan jiwa bisa dikotori akibat segala perbuatan manusia. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah menitipkan sebagian rohnya kepada kita supaya kita bisa hidup. Dan di dalam roh Allah itu juga, karena Allah adalah kasih yang senantiasa mencintai umat yang Dia ciptakan, di dalam diri manusia juga ada kebaikan, ada cinta kasih, ada buah-buah roh di dalam diri manusia. Tetapi kebaikan, benih yang Allah titipkan kepada manusia bisa terhimpit, bisa tidak berkembang karena segala perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, kita diminta juga oleh Allah di surga untuk menjaga hati kita. Mengapa hati? Karena hati adalah sumber pusat kehidupan manusia. Jika hati sudah kotor, jika hati sudah jahat, maka pikiran pun akan jahat, maka perbuatan tangan kaki pun akan jahat. Karena hati itu mengontrol segala sesuatu di dalam kehidupan manusia. Oleh karena tidak heran, Yesus menawarkan hatinya yang maha kudus. Yesus menawarkan hati yang penuh cinta kasih. Karena melalui hati Yesus itulah ada begitu banyak pengampunan, ada begitu banyak kasih, ada begitu banyak belas kasihan. Umat yang dikasihi Tuhan, jagalah hati kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menjaga hati ini? Gereja menawarkan sakramen-sakramen kepada umatnya. Ada sakramen-sakramen yang membuat hati kita tetap terjaga. Yang pertama, sakramen Ekaristi. Di dalam sakramen Ekaristi itulah Allah menawarkan pengampunan, perdamaian kepada kita dengan memberikan tubuh dan darah putranya sendiri melalui penderitaan Yesus Kristus. Di dalam peran Ekaristi itulah ada pengampunan, ada perdamaian. Dan ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, hati kita dibersihkan, hati kita disucikan kembali. Yang berikutnya, sakramen pertobatan. Kita tahu bahwa setelah kita dibaptis, kita menjadi manusia yang suci dan manusia yang baru. Tetapi ingat,
kita adalah tetap manusia yang tidak sempurna. Ada daging dalam tubuh kita, dan Paulus mengatakan selama masih ada daging dan tubuh ini, pasti kita akan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Kristus memberikan sakramen pertobatan melalui ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia menghembuskan Roh Kudusnya kepada para murid dengan pesan, apa yang engkau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itulah sakramen pertobatan. Dan dalam sakramen pertobatan itu, ketika seseorang mengaku dosa, dia masuk sebagai manusia yang lama, dia dibersihkan hatinya, dan dia keluar menjadi manusia yang baru. Hatinya menjadi kembali bersih. Dengan hatinya kembali bersih, pikirannya pun menjadi positif, dan kelakuan tindakan pun menjadi hal yang baik. Umat yang dikasihi, cara yang ketiga untuk menjaga hati, kata pemazmur mengatakan, banyak-banyaklah berbuat baik. Dengan berbuat baik itu membersihkan hati kita. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk menjaga hati kita supaya apa? Hati kita tetap menjadi tanah yang subur, di mana benih dan segala kebaikan yang akan dititipkan kepada kita bertumbuh subur, berkali-kali lipat bertumbuh subur dengan menghasilkan banyak-banyak hal yang baik dalam kehidupan ini. Umat yang dikasihi Tuhan, jagalah hatimu, jagalah hati kita, dan belajarlah seperti hati Yesus yang Maha Kudus. Doakanlah, Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hatimu.